Ya, 210 instansi jebol, data digital ambrol. Demikiankah pemirsa? Lalu bagaimana sebenarnya potensi resiko atau dampak langsung yang bisa dirasakan oleh masyarakat akibat adanya peristiwa ini dan sejauh mana penanganan yang sudah dilakukan oleh pihak pemerintah? Kita akan membahasnya malam hari ini dengan para narasumber yang sudah bergabung bersama kita malam hari ini. Ada Bapak Abimanyu Wahyu Hidayat, pakar keamanan siber. Abah, apa kabar? Sehat? Baik, apa kabar? Abah Sehat, Abimanyu, terima kasih sudah hadir malam hari ini dan juga bergabung melalui sambungan Zoom. Ada Bapak Usman Kansong, Dirjen Informasi dan Komunikasi Kementerian Kominfo. Selamat malam Pak Dirjen, Pak Usman. Selamat malam, Ya, Mbak Ken. ya, Pak Usman, kita ingin mengupdate dulu Pak kondisi terakhir atau kondisi saat ini proses penanggulangan atau recovery yang sudah dilakukan atas peristiwa yang terjadi ini, atas serangan ransomware pada pusat data nasional ini seperti apa? Iya, jadi kita terus melakukan pemulihan bertahap ya terhadap gangguan ya atau down atau serangan cyber yang menimpa pusat data nasional sementara 2 ya di Surabaya. Jadi ada pusat data nasional sementara 1. Nah, kita terus mencoba melakukan perbaikan ya pemulihan di imigrasi relatif bisa kita katakan sudah pulih, sudah normal. Autogate sudah bisa dipakai, sudah bisa difungsikan sehingga tidak sampai terjadi katakanlah antrian yang panjang di imigrasi. Kemudian kita juga terus melakukan pemulihan terhadap data-data ya data-data 282 kementerian, lembaga dan daerah yang terdampak ya kita mulai dari yang bisa kita pulihkan lebih cepat yakni kementerian, lembaga ataupun daerah yang memiliki backup data, lalu kemudian kita juga mencoba menjajaki ya menelusuri kementerian dan lembaga lain ya untuk kita mintakan ya informasinya tentang data ataupun backup data yang mereka miliki. Jadi ada progres ya, ada kemajuan pemulihan down-nya atau serangan cyber ke pusat data nasional sementara 2. Oke. Ya, Pak Usman, mungkin sebagai informasi juga kepada masyarakat yang juga belum cukup familiar. Sebenarnya apa kemudian bedanya pusat data nasional kemudian dengan pusat data nasional sementara 2 yang dimaksud ini Pak, sehingga kita pun masyarakat juga bisa membayangkan coverage gangguan atau dampaknya kemudian seluas apa yang ditimbulkan? Ya, jadi kita punya pusat data nasional sementara 1 dan pusat data nasional sementara 2 yang kemarin mendapat serangan cyber pusat data nasional 2. Nah, kemudian kita sedang membangun pusat data nasional, katakanlah yang lebih permanen. Ya, mudah-mudahan bulan Agustus kita bisa meresmikan pusat data nasional di Cikarang, Bekasi. Kemudian kita juga merencanakan pembangunan PDN di Batam dan yang ketiga di IKN. Oke, nah dengan adanya serangan yang kemudian mengganggu PDN sementara 2 ini Pak, gangguan coverage gangguannya tuh sampai seperti apa mungkin dampak yang bisa dirasakan masyarakat? Apakah hanya di wilayah-wilayah tertentu saja atau seperti apa? Iya, jadi pusat data nasional sementara 2 maupun pusat data nasional sementara 1 ini mengcover ya data-data dari banyak kementerian dan lembaga. Oke. Jadi yang terdampak karena down-nya atau serangan cyber pusat data nasional 2 ada 282 kementerian, lembaga dan daerah yang terdampak. Yang terbesar memang
di daerah karena meliputi provinsi, kota, dan kabupaten. Oke. Oke, baik. Itu penjelasan sementara sejauh ini dari Pak Usman, dari apa yang kemudian sudah dilakukan untuk proses recovery. Tapi Abah, oke, kita sepakat bahwa kita pasti punya putra-putri anak bangsa yang handal juga dalam sistem cyber security. Tapi melihat adanya peristiwa ini, Abah melihat seperti apa? Masalahnya di mana sebenarnya, Abah? Kalau dasar pertanyaannya adalah kita punya putra-putri bangsa yang memang mumpuni, yang pinter-pinter, yang itu yang nggak dipakai sama Kominfo. Oke, sehingga masih ada celah ini. Kenapa? Sekarang gini, yang terjadi sekarang ini udah jelas terbukti bahwa pusat data, mau dibilang sementara kayak permanen kayak, ini menunjukkan Kominfo ini adalah 4T, lemah, linglung, letoy, dan kemudian lalai. Ya, kenapa saya bilang seperti itu? Ini nggak ngomong kasar, ngomong gimana, tetapi kita bicaranya adalah bahwa saat suatu layanan dibuat untuk melayani perusahaan kementerian yang lain, institusi yang lain, ya mau dia ngomong gitu mau sementara, mau cuma sementahun, mau bilang permanen, mau dia ngapain, itu harusnya tetap bisa melayani secara maksimal. Nggak ada omongan sementara. Kalau masih sementara jangan layani kementerian, ya masih tetap bangun dulu yang lebih baik. Masa baru sementara kemudian berani melayani kementerian, akhirnya kemudian malah dianya yang ambruk. Ya, jangan salah bahwa PDN diciptakan, PDN itu kan data center, dibilangnya di Indonesia kan jadi pusat data, diciptakan untuk melindungi data-datanya dari kementerian apabila suatu saat kementerian ada mengalami kegagalan gimana, ini kemudian dia untuk bisa melindungi. Niatnya udah seperti itu, ada di Wikipedia dia omonginnya kayak gitu, berarti itu informasi dari Kominfo. Tapi kemudian sekarang terbukti yang harusnya berharap melindungi ternyata tidak mampu melindungi dirinya sendiri. Ya, itu satu. Kemudian yang kedua, sudah ada temuan dari BSSN, katanya sudah diperiksa dan kemudian ketahuan katanya namanya Microsoft Defender lah yang kena dan kemudian keterobosnya yang kayak gitu yang akhirnya bisa down. Microsoft Defender itu antivirus. Ya, kalau kita ngomong antivirus dan kemudian kalau dia bilang ada Microsoft Defender for Server, ada Microsoft Defender Plan 1, Plan 2, ini yang mana nih? Dan kemudian yang namanya server itu nggak cuma satu, yang namanya pusat data, servernya itu terpecah banyak dan kemudian bisa dibilang clustering. Dia bisa dibilang terpecah-pecah, nggak mungkin cuma satu server nyimpen semua sekian banyak data kementerian dimasukkan dalam situ, data Pemda masukin situ, kemudian servernya tinggal dimasukin down, mati semua. Ini lalai, ini yang namanya kita bilang nggak tahu bahasa yang lain dari culun apa ya, gitu loh. Karena apa? Kalau dia bisa melindungi, harusnya dia mengerti juga yang namanya server. Kalau cuma satu saja, tanpa diserang. Sekarang kita guyur air aja, begini. Korslet kan itu server kan, masa mati se-Indonesia? Selemah itu, masa hanya ketergantungan di sini? Kan enggak. Dia harusnya bisa memecah di sini sehingga apabila terjadi masalah, maka itu bisa dipecah-pecah. Masalah itu misalnya kayak semacam dizonasi. Satu area di sini memegang apa, satu area dimegang apa. Sehingga kalau down nggak semuanya down. Di sini ada yang masih up, masih ada yang up, ya kan? Nah, kemudian lagi sekarang kalau dia memang masih sementara, umumkan dong sama semua kementerian ini masih sementara. Jadi jangan mengandalkan semua datanya di dalam sini. Ini baru setidaknya sebagai satu backup. Tetap semuanya punya data yang di sentranya di masing-masing kementerian. Jadi kalau itu yang malah si sementara TA ini lagi down, maka di kementerian masih tetap bisa up. Tapi kalau sekarang dibilang semuanya diandalkan dan kemudian namanya sudah dari pemerintah sehingga harusnya semuanya dimasukkan ke dalam si PDN di sini dan kemudian sudah terlalu dipercaya ternyata gagal, akhirnya apa? Semuanya kementerian ini jadi ya kena getahnya. Oke, baik gitu. Abah. Ya, Pak Usman mungkin bisa merespon apa yang kemudian dilihat oleh Pak Abimanyu di sini dalam cyber security kita. Sebenarnya antisipasi sejauh apa yang kemudian sudah dilakukan dari Kemenkominfo ataupun juga BSSN, mengingat ini pusat data nasional, ada begitu banyak data terpusat kemudian digunakan oleh begitu banyak instansi, lembaga, kementerian, bahkan sampai masyarakat. Ya, jadi tadi saya sampaikan kita punya 2 pusat data nasional sementara. Ya, jadi tidak satu, sehingga masih ada data kementerian dan lembaga yang tidak terkena serangan cyber. Ya, kemudian kita juga akan membuat 3 pusat data nasional yang lebih permanen. Tadi sudah saya sampaikan, jadi tidak cuma satu, clustering itu akan kita lakukan.
Nah, kemudian yang ketiga, kita pun meminta ya ada backup data. Ya, tadi kan saya sampaikan bahwa kita akan memulai pemulihan secara bertahap, terutama untuk kementerian dan lembaga yang memiliki backup data. Nah, sementara yang datanya tidak ada pada kita, apakah dia punya backup data atau tidak, ini sedang kita hubungi satu persatu ya supaya kita bisa merancang pemulihannya. Itu yang bisa saya sampaikan. Oke, lalu butuh berapa lama Pak Usman untuk bisa melakukan proses recovery ini? Mengingat tadi kalau dari data yang disampaikan oleh Pak Usman juga jumlahnya tidak sedikit. Sedangkan pelayanan publik ini setiap hari terus menuntut tentunya pelayanan yang optimal, yang terbaik begitu Pak Usman? Ya, pertama kita terapkan prioritas. Ya, ada prioritas pertama yang kita pulihkan adalah yang terkait langsung dengan pelayanan publik seperti imigrasi misalnya. Ya, imigrasi itu kita pulihkan lebih cepat ya karena imigrasi punya backup data, dan kedua kita akan menyambut kepulangan jemaah haji yang tentu kalau tidak kita benahi segera akan terjadi penumpukan. Walaupun kita sudah siapkan plan B-nya, yaitu gabungan antara manual dan digital. Ya, tetapi sebelum jemaah haji pulang, ya kita sudah bisa membenahi autogate. Ya, autogate 69 itu sudah di Soekarno-Hatta itu sudah bisa kita beresin lah begitu ya, bisa kita benahi. Okay. Nah, jadi itu yang kita lakukan, ya kita melakukan apa yang bisa kita lakukan untuk membenahi semua itu. Nah, yang ketiga ya tentu saja semua harus kita benahi. Ya, ini prioritas, ya pokoknya menempatkan prioritas dulu. Ya, ini paralel kita lakukan, tetapi tentu ada prioritas yang menyangkut layanan publik kita utamakan. Kira-kira seperti itu. Oke. Baik, itu penjelasan dari Pak Usman. Abah nampaknya sudah tidak sabar juga untuk merespon, tapi ditahan dulu sebentar Abah. Usai jeda dulu mungkin nanti bisa disampaikan seperti apa suggestion yang bisa diberikan kepada mungkin Kemenkominfo dan juga di sini BSSN dalam mengatasi permasalahan yang saat ini tengah kita hadapi bersama. Usai jeda pemirsa, apa kabar Indonesia Malam masih akan kembali menemani Anda.